Puluhan santri diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan Ponpes yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi penyelamatan korban terus dilakukan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jojo. Ya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah pertama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Kita pakai belakor, Mas. Kita belakor di sini kan apa? Awas cairannya, Mas. Cairannya, Mas. Sawah. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Proses evakuasi puluhan santri yang terjebak di reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur hingga saat ini masih dilakukan. Akibat kejadian ini, 3 santri tewas dan puluhan lainnya terluka. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Petugas gabungan Basarnas masih berusaha mengevakuasi para korban yang tertimbun reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. 16 tahun, apa yang luka? Ya? Proses evakuasi dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Para korban dirawat di 3 rumah sakit berbeda, yakni RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Masudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka, Belitung, dan ketiga Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto yang meninjau lokasi runtuhnya bangunan menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada berapa? Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita keadaan juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi.
Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ambruk ketika ratusan santri tengah salat asar berjamaah pada Senin kemarin. Menurut pengakuan pengasuh ponpes, bangunan sedang dalam proses rekonstruksi. Diduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat bangunan ambruk, sejumlah santri berupaya menyelamatkan diri merangkak di bawah reruntuhan bangunan musola yang ambruk. Inilah detik-detik sejumlah santri menyelamatkan diri dari bangunan musola yang ambruk terekam video amatir. Mereka menyelamatkan diri dengan merangkak keluar dari bangunan yang ambruk. Sejumlah santri lainnya membantu korban untuk keluar dari reruntuhan bangunan. Sementara beberapa santri lainnya terlihat panik lantaran rekan-rekan mereka menjadi korban. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jojo. Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu aja. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa Ya, sementara itu tim SAR gabungan terus mengajak komunikasi korban yang terjepit reruntuhan bangunan agar tetap sadar. Mereka terus mengajak korban berkomunikasi dengan menanyai kondisinya. Diketahui ada 2 korban terjepit bernama Yusuf dan Haikal yang kondisinya masih sadar. sebelah mau dieksekusi operasi. Untuk kita keluar dulu. Oke. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga menanti dengan harap-harap cemas dan berharap ada keajaiban korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Harapan dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Khozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Khozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Kabarin, Pak. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Terus Dekatnya. mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Iya, Pak. Tapi sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Khozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Khozini yang tewas akibat ambruknya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Jenazah santri berusia 22 tahun, korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, dibawa pulang keluarga ke kampung halaman di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat dirawat di RSUD RT Notopuro, namun nyawanya tak dapat diselamatkan.
Sementara itu keluarga korban menunggu kedatangan jenazah Muhammad Soleh di rumah duka di Bangka Belitung. Keluarga mengaku ikhlas dengan meninggalnya Soleh. Jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Dari jam 3 itu sampai baru tadi pas lo dari Robson. Dan pemirsa, informasi selengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Hozini, kita telah bergabung dengan jurnalis Aidus Prabodo Putra. Selamat siang, Prabodo. Apakah ada korban yang berhasil dievakuasi pagi ini? Ya, selamat siang Reza, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di posko Basarnas yang dibuka di dekat atau sekitar 200 meter dari Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo. Dan sekitar 10 menit yang lalu, baru saja berlangsung keterangan pers atau konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Basarnas, BNPB, dan juga dari pemerintah provinsi dan juga menghadirkan dari ahli ITS. Dalam konferensi pers yang dilakukan sekitar 30-45 menit, disimpulkan bahwasanya kejadian runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Ghazini di Buduran ini salah satunya akibat adanya kegagalan struktur konstruksi. Hal ini dijelaskan langsung oleh salah satu tokoh dari Institut Teknologi Surabaya. Kemudian selain itu, pihak Basarnas juga menyatakan kejadian yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran ini masuk dalam kategori bencana. Meski hingga saat ini masih ada korban hidup di balik runtuhan bangunan, namun proses evakuasi masih berlangsung. Ada yang terdeteksi masih hidup dan ada yang terdeteksi sudah masuk dalam meninggal dunia. Sementara itu proses evakuasi masih terus berlangsung. Pihak Basarnas belum menghentikan, masih terus karena memang mengkategorikan insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini adalah bencana. Kemudian suasana posko sendiri siang ini cukup ramai. Selain sebagai pusat sentra informasi media dengan Basarnas BNPB, keluarga korban yang menunggu pun juga semakin ramai. Mereka berdatangan dari berbagai daerah dan tentunya mereka menginginkan supaya segera mengetahui bagaimana kondisi anak atau kerabat saudara mereka yang saat ini belum terevakuasi. Kami mendapat informasi tadi memang saat ini ada bau menyengat di sekitar lokasi reruntuhan. Namun karena kami belum bisa mendekat, ada penjelasan dari Basarnas memang bahwasanya selain korban masih hidup di bawah reruntuhan, juga ada korban yang telah meninggal dunia. Meski demikian Basarnas, BNPB, semuanya masih terus melakukan upaya evakuasi. Ada satu target, semua harus clear. Dalam keterangan pers yang dihadiri oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, tadi juga mendukung apa yang telah dilakukan oleh Basarnas dan BNPB. Dalam keterangan persnya, Basarnas juga menyatakan telah mengeluarkan seluruh peralatan termasuk tenaga profesional, ahli yang telah pernah dikirim ke luar negeri, dan saat ini semuanya telah didatangkan ke lokasi kejadian di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian, Reza. Ya, baik Pram, apakah ada kendala yang dihadapi oleh tim SAR ataupun Basarnas ataupun tim lainnya, dan apakah tadi dalam konferensi juga dikatakan targetnya kapan nantinya evakuasi ini selesai dilakukan? Ya, untuk kendala sebenarnya masih adanya beton besar yang di lokasi,
Sementara itu kendala lainnya dalam keterangan persnya Basarnas juga mengatakan di bawah reruntuhan itu ada korban yang masih dalam kategori hidup dan ada juga korban yang meninggal dunia. Sehingga akhirnya tim evakuasi pun melakukan evakuasi dengan berbagai cara sehingga tidak merugikan korban yang masih hidup. Di antaranya melalui cara pengeboran melalui jalur bawah untuk menembus atau untuk mengevakuasi korban yang masih hidup. Karena dengan menggunakan alat berat, ini akan merugikan karena begitu menggunakan alat berat, nanti dikhawatirkan akan berdampak bagi korban yang masih hidup yang berada di bawah reruntuhan. Demikian, Reza. Baik, Pram, kemudian saat di posko bagi keluarga korban ataupun kerabat korban yang masih hilang ini, apakah sudah ada data berapa korban yang belum ditemukan hingga saat ini? Ya, kalau data berapa jumlah korban yang belum ditemukan, ini tidak tertulis, tidak terdata, dan tidak diumumkan di posko. Namun yang diumumkan di posko itu hanya data korban yang telah verifikasi atau telah terevakuasi. Dari sini kita lihat, dari data yang ada, itu ada 100. Jadi dari data yang ada 100 korban yang telah terevakuasi. Sementara yang belum terevakuasi tidak tertulis. Namun meski demikian, pihak tim evakuasi hingga saat ini masih terus melakukan proses evakuasi. Ada beberapa tim yang diterjunkan di lokasi runtuhan bangunan dan tim bekerja secara bergantian dan itu pun berlangsung selama 24 jam bergantian. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Pramono Putra atas informasinya. Kami terus tunggu update. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kunjungi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Khozini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menteri Agama juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menteri Agama menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Pembelajaran buat kita semuanya, terutama di pondok pesantren. Betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan visi pondok pesantren. Mudah-mudahan ini. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggal 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Berduka cita, mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Kenapa sepertinya berhenti evakuasi? Karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau kren, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya.
Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri Jus ya? Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Kita pakai belakang, Mas. Kita belakang di sini kan ekor. Awas cairannya, Mas. Cairannya, Mas. Gantungan. Jangan ganggu. Tolong mundur. Kita ke informasi lain, pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur Selasa malam. Puluhan rumah warga rusak parah. Puluhan pasien di sebuah puskesmas panik dan keluar ruangan saat gempa mengguncang Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan kuat akibat gempa dirasakan warga. Gempa juga mengakibatkan puluhan rumah warga rusak parah. Menurut BMKG, gempa dengan kedalaman 11 km berada sekitar 50 km di Tenggara Sumeneb, Jawa Timur. Di kamar pecah, di kamar rontok aku nih kabel. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hujan deras juga membuat sejumlah jalan di Jakarta tergenang banjir. Fenomena hujan es terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Butiran es terlihat turun bersama hujan deras yang disertai angin kencang. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan es merupakan fenomena cuaca yang kerap terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada masa peralihan musim. Hujan es di Indonesia adalah fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis, terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus, yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi, sertai angin kencang dan terkadang juga es. Hujan deras yang mengguyur Jakarta mengenai sejumlah lokasi. Di Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, genangan air mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara motor pun harus mendorong kendaraannya karena mogok akibat menerobos banjir. Sementara pengendara lain berputar arah untuk menghindari banjir dan mencari jalan alternatif. Dari Jakarta, Ranit Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan.